Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas besar 1. Saya Nurul Aprilianti. Saya Aina Raliza. Selamat menyaksikan. Yang akan kita bahas pertama adalah model komunikasi antar budaya dari Goody Kunz dan Kim. Menurut Goody Kunz dan Kim, ada 4 filter konseptual yang mempengaruhi kita dalam berkomunikasi atau melakukan penyadian pesan dan penyadian balik pesan. Yaitu, yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya menjelaskan perbedaan dan kemiripan antara budaya yang berpengaruh pada penyampaian dan penerimaan pesan. Setiap budaya memiliki nilai, norma, dan cara berkomunikasi yang berbeda, yang memengaruhi cara individu berkomunikasi secara keseluruhan. Dan yang kedua, ada faktor sosiokultural. Faktor ini melibatkan struktur sosial yang pola interaksi yang berkembang dari interaksi antar individu dalam waktu yang lama. Faktor ini mencakup keanggotaan dalam kelompok sosial, konsep diri, ekspektasi peran, dan bagaimana individu mendefinisikan hubungan interpersonal. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor psikokultural. Faktor ini berfokus pada proses psikologis yang dipengaruhi oleh budaya, seperti stereotip dan sikap terhadap kelompok lain. Stereotip menciptakan ekspektasi tentang bagaimana orang lain berperilaku, dan hal ini dapat mempengaruhi cara pesan dikirim dan diterima. Yang keempat ada faktor lingkungan. Lingkungan fisik atau geografis juga mempengaruhi komunikasi. Misalnya, budaya yang berbeda mungkin mendefinisikan ruang secara berbeda, seperti tingkat formalitas atau cara berinteraksi di suatu tempat. Ini bisa menyebabkan kesalahpahaman jika ekspektasi komunikasi tidak sesuai. Selanjutnya yaitu contoh dari faktor budaya. Budaya di Indonesia dan Korea Selatan sangat amat berbeda, terutama dalam hal selera makanan, nilai-nilai keluarga, dan cara mereka berkomunikasi. Di Indonesia, McDonald's beradaptasi menunya dengan menambahkan item yang sesuai dengan selera lokal, seperti nasi dan ayam goreng, yang memang sangat populer di sini. Iklan biasanya menekankan kebersamaan keluarga dan kebahagiaan bersama. Nah, sedangkan di Korea Selatan, McDonald's juga beradaptasi dengan budaya setempat dengan menyertakan menu khusus seperti bulgogi burger yang sesuai dengan cita rasa lokal. Pesan iklannya seringkali menonjolkan modernitas dan inovasi yang cocok dengan gaya hidup masyarakat Korea Selatan yang sangat menghargai teknologi dan tren modern. Jadi sangat amat berbeda. Contoh yang kedua yaitu faktor sosial-kultural. Struktur sosial dan nilai-nilai keluarga yang dominan di kedua negara mempengaruhi bagaimana pesan iklan diterima oleh masyarakat. Di Indonesia, keluarga besar dan hubungan sosial yang erat menjadi aspek penting, sehingga McDonald's sering mempromosikan iklan yang menonjolkan kebersamaan keluarga dalam suasana makan yang harmonis. Sedangkan di Korea Selatan, status sosial dan tampilan diri di ruang publik sangat penting. Oleh karena itu, McDonald's seringkali menampilkan iklan yang berfokus pada gaya hidup yang modern dan cepat, dengan menu yang mendukung kesibukan kaum muda dan pekerja. Contoh ketiga yaitu ada faktor psikokultural, di mana sikap terhadap individualisme dan kolektivisme mempengaruhi bagaimana konsumen merespon pesan pemasaran. Faktor psikokultural sangat berpengaruh dalam cara penyampaian yang dilakukan oleh berbagai negara. Di Indonesia sendiri, masyarakat memiliki budaya kolektif yang kuat, sehingga iklan yang menekankan kebersamaan lebih efektif. Contohnya, McDonald's Indonesia sering mempromosikan produk seperti Family Box yang didesain untuk dinikmati bersama keluarga atau teman. Pesan kebersamaan ini sangat cocok dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat Indonesia. Sementara itu, di Korea Selatan, meskipun budaya kolektif juga ada penekanan besar dan pada kecepatan, efisiensi, dan individualitas, terutama di kalangan anak muda yang sibuk. Oleh karena itu, iklan McDonald's di Korea Selatan sering menekankan kepraktisan seperti layanan McDelivery atau drive-thru, yang sesuai dengan gaya hidup modern yang serba cepat di sana. Contoh yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lingkungan fisik dan teknologi mempengaruhi media atau platform yang digunakan untuk menyampaikan iklan. Di Indonesia sendiri, karena penggunaan smartphone yang sangat tinggi terutama di kalangan anak muda atau Gen Z, iklan McDonald's sering disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Teknologi digital dimanfaatkan untuk mempromosikan kampanye dan promo online termasuk melalui aplikasi McDonald's. Di Korea Selatan, yang memiliki infrastruktur teknologi yang lebih maju, iklan McDonald's sering menggunakan platform seperti KakaoTalk dan YouTube. Selain itu, iklan digital di sana lebih interaktif, di mana perhatian kaum milenial dan Gen Z yang sangat aktif di media digital. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya menyesuaikan strategi pemasaran dengan kondisi lingkungan dan budaya di setiap negara. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya dan psikokultural dalam periklanan multikultural menurut pandangan saya pribadi, Nurul Aprilianti. Pentingnya budaya dalam iklan. Budaya adalah dasar yang membentuk identitas, nilai, dan cara hidup seseorang. Setiap kelompok budaya punya nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda, dan ini mempengaruhi cara mereka melihat produk atau menerima pesan iklan. Jika saya mengabaikan faktor budaya dalam membuat kampanye iklan, pesan yang disampaikan mungkin tidak diterima baik dengan atau malah dianggap tidak baik dan tidak relevan. Bahkan bisa juga menyinggung. Maka dari itu, menjadi penting
penting untuk memahami dan menghormati nilai-nilai utama dari setiap budaya. Misalnya, di negara seperti Indonesia yang cenderung kolektivis, iklan yang menekankan kebersamaan keluarga dan dukungan antara anggota akan lebih cocok. Sementara itu, di negara yang lebih individualis seperti Korea Selatan, iklan mungkin perlu fokus pada pencapaian pribadi dan kebebasan individu. Selanjutnya yaitu pengaruh psikokultural. Selain budaya, aspek psikokultural juga mempengaruhi cara orang memahami pesan. Psikokultural mencakup persepsi, sikap, dan stereotip terhadap kelompok lain. Misalnya, jika target audiens punya pandangan tertentu tentang sebuah produk, maka iklan harus bisa mengatasi pandangan tersebut dengan bijak. Saya perlu peka terhadap perasaan audiens dan memahami bagaimana stereotip bisa mempengaruhi pilihan mereka. Contohnya, jika suatu masyarakat punya sikap negatif terhadap produk yang dianggap modern atau asing, strategi iklan harus disesuaikan agar lebih menghargai nilai-nilai lokal tanpa mengubah keunikan produk. Menggunakan tokoh masyarakat setempat atau simbol budaya yang akrab bisa membantu mengurangi penolakan dan penciptaan komunikasi yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu refleksi dalam strategi pemasaran. Memahami budaya dan psikologi tidak hanya soal menyesuaikan bahasa atau simbol dalam iklan, tapi lebih dalam daripada memahami nilai-nilai yang mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Saat bekerja di pasar, dengan beragam budaya, penting untuk tidak mengandalkan stereotip atau asumsi, melainkan melakukan riset mendalam untuk memahami apa yang dihargai dan diharapkan oleh masyarakat setempat. Produk mungkin bersifat global, tapi pesan iklan harus disesuaikan dengan budaya lokal agar lebih relevan. Sensitivitas budaya harus diterapkan di semua aspek kampanye, karena hal-hal kecil seperti warna atau kata-kata bisa memiliki makna yang sangat berbeda di setiap budaya. Memahami cara audiens berpikir juga penting, karena sikap mereka terhadap produk atau kelompok lain bisa mempengaruhi keputusan membeli. Dengan memahami faktor budaya dan psikologi, iklan dapat lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Pengaruh budaya dan psikokultural dalam periklanan multikultural. Menurut pandangan saya, Aina Nurhaliza. Yang pertama, pengaruh budaya dalam pemasaran. Menurut saya, pengaruh budaya dalam pemasaran multikultural sangat signifikan dan tidak bisa diabaikan. Budaya menentukan cara orang berinteraksi dengan produk, layanan, dan merek. Ketika kita memasuki pasar yang beragam budaya, kita harus memahami norma, nilai, dan kepercayaan yang berlaku di sana. Ini penting karena satu strategi pemasaran yang berhasil di satu budaya belum tentu berhasil di budaya lain. Misalnya, warna merah di beberapa budaya seperti Cina melambangkan keberuntungan, tetapi di tempat lain merah bisa diartikan sebagai bahaya. Saat merancang iklan untuk pasar multikultural, sangat penting memilih elemen visual dan pesan dengan hati-hati agar tidak menyinggung atau disalahartikan oleh kelompok budaya tertentu. Jika kita menjual produk makanan misalnya, kita perlu memperhatikan bahan-bahan yang mungkin tidak halal dalam budaya tertentu. Selain itu, yang kedua ada juga pengaruh psikokultural, yaitu bagaimana budaya dan psikologi mempengaruhi perilaku dan keputusan konsumen. Faktor psikokultural memberikan wawasan tentang bagaimana konsumen berpikir dan merasa. Dalam budaya yang lebih kolektif, seperti di Asia, keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh pendapat keluarga atau kelompok. Sebaliknya, di budaya Barat yang lebih individualis, orang cenderung mengutamakan preferensi pribadi. Memahami perbedaan ini sangat penting agar strategi pemasaran yang kita buat lebih relevan dan efektif. Refleksi dalam strategi pemasaran sensitif budaya menurut pandangan saya, Aina Nurhaliza. Refleksi saya mengenai strategi pemasaran yang sensitif terhadap budaya menunjukkan betapa pentingnya memahami target budaya secara mendalam. Bagi saya, ini bukan sekedar pemilihan kata-kata yang tepat, tetapi juga melibatkan simbol, warna, dan gambar yang memiliki makna khusus dalam budaya tersebut. Oleh karena itu, saya percaya bahwa riset yang komprehensif adalah langkah awal yang krusial agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dihargai oleh audiens. Saya juga menyadari bahwa fleksibilitas menjadi kunci dalam merancang strategi pemasaran. Dalam pasar yang multikultural, apa yang berhasil di satu segmen bisa jadi tidak efektif di segmen lain. Maka dari itu, saya selalu siap untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi berdasarkan umpan balik dari audiens. Pendekatan ini tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menciptakan ruang untuk eksperimen untuk berkelanjutan. Dari refleksi ini, saya belajar bahwa merancang strategi pemasaran yang sensitif terhadap budaya bukan sekedar memenuhi permintaan pasar, tetapi juga tentang menghormati dan merayakan keberagaman. Dengan pendekatan yang inklusif dan pemahaman yang mendalam tentang konteks budaya, kita dapat menciptakan kampanye yang tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu penghayatan pengaruh budaya dalam periklanan dan pemasaran. Menurut pandangan saya, Nurul Aprilianti, yang pertama, penelitian dan pemahaman budaya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan riset mendalam terhadap budaya target, mencakup nilai-nilai sosial, adat, kepercayaan, kebiasaan, dan tabu budaya, supaya relevan dan tidak menyinggung atau mengabaikan aspek-aspek sensitif. Yang kedua, penyesuaian pesan iklan. Setelah memahami budaya, saya menyesuaikan pesan utama iklan agar sesuai dengan norma budaya. Ini termasuk pilihan kata, nada komunikasi, serta penggunaan simbol atau referensi yang relevan secara
lokal. Yang ketiga, visual yang sensitif budaya. Visual dalam iklan sangat penting, karena seringkali menjadi elemen pertama yang dilihat. Saya memastikan bahwa elemen visual mencerminkan keragaman atau nilai budaya dari audiens target. Bagian ini termasuk pilihan warna, gambar tokoh, dan bahkan setting lokasi dalam iklan. Langkah penting adalah untuk menghindari penggunaan stereotip visual yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung. Saya berupaya menggunakan gambar yang otentik dan representatif dari audiens, baik dari segi latar belakang, sosial, ras, atau gender. Yang keempat, pemilihan media yang tepat. Media yang saya pilih untuk menyampaikan iklan juga sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Setiap negara memiliki kebiasaan media yang berbeda, baik dalam hal konsumsi digital maupun tradisional. Yang kelima, kolaborasi dengan pakar lokal. Untuk memastikan pesan iklan benar-benar efektif dan tidak melenceng dari norma budaya, saya seringkali bekerja sama dengan tim lokal atau berkonsultasi dengan pakar budaya setempat. Hal ini dapat membantu saya memahami nuansa budaya yang mungkin tidak terlihat melalui riset semata. Yang keenam, pengujian dan penyesuaian. Langkah terakhir adalah melakukan pengujian terhadap kampanye iklan sebelum diluncurkan secara penuh, bisa berupa tes A atau B atau fokus grup yang beragam, sehingga saya dapat mengidentifikasi respon dari berbagai kelompok budaya. Jika semua tahapan sudah selesai, saya bisa melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik untuk memastikan iklan lebih inklusif dan sesuai dengan harapan audiens di berbagai budaya. Selanjutnya, penghayatan pengaruh budaya dalam periklanan dan pemasaran. Menurut pandangan saya, Aina Nurhaliza, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan strategi pemasaran yang inklusif. Itu yang pertama, langkah pertama yang saya ambil adalah memahami budaya dari audiens target. Saya mencari tahu tentang kebiasaan, nilai-nilai, dan tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Yang kedua, pastikan pesan yang disampaikan relevan dengan budaya setempat. Saya selalu menggunakan bahasa yang tepat dan menghindari kata-kata atau frasa yang bisa dianggap tidak sopan atau menyinggung. Langkah ketiga adalah menggunakan gambar dan visual yang sesuai dengan budaya tersebut. Misalnya, warna tertentu memiliki makna yang berbeda di setiap budaya, dan ini harus diperhatikan. Yang keempat, memilih media yang tepat juga sangat penting. Setiap budaya mungkin memiliki preferensi media yang berbeda, di mana di kota-kota besar biasanya media sosial mungkin lebih dominan, sementara di daerah terpencil seperti di desa-desa, televisi atau radio lebih efektif. Selanjutnya, yang kelima, saya juga selalu mengutamakan bekerja sama dengan orang yang memahami budaya setempat. Mereka bisa memberi wawasan berharga dengan membantu menyesuaikan strategi pemasaran. Yang keenam, sebelum meluncurkan kampanye secara luas, penting untuk melakukan uji coba dengan kelompok kecil dari audiens target. Ini dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan memastikan pesan yang disampaikan sudah tepat. Nah, langkah terakhir, setelah kampanye diluncurkan, saya selalu menyiapkan cara untuk menerima umpan balik dari audiens. Ini membantu kita untuk terus memperbaiki, berkembang, dan menyesuaikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi budaya tersebut. Selanjutnya, contoh artikel jurnal yang membahas komunikasi antar budaya dalam konteks pemasaran dan periklanan. Kami mengambil artikel jurnal yang berjudul Analisis Persepsi Penonton Terhadap Iklan Multikultural Sasa Hadirkan Rasa untuk Indonesia oleh Irenia Justisia, Fitrotul Jamila, Nur Azizah Puji Astuti, Chandra Krida Mustika, dan Ega Putra Tuedapinta. Journal of Art Design, Art Education and Culture Studies, Volume 9, Nomor 1, April 2024. Latar belakang dari penelitian ini adalah diantaranya, iklan telah berkembang dengan memasukkan elemen hiburan seperti anime untuk menarik perhatian audiens. Iklan Sasa menggabungkan budaya Indonesia, Jepang, dan Eropa dalam visual, cerita, dan musiknya. Anime sebagai elemen budaya Jepang memiliki ciri visual yang khas untuk mendukung penyebaran iklan secara global. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mewawancara dengan responden usia 20-35 tahun dan studi literatur tentang persepsi penonton dan iklan multikultural. Teori yang digunakan yaitu konsep multikultural dalam periklanan yang menggabungkan elemen budaya Indonesia, Jepang, dan Eropa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis persepsi penonton terhadap kolaborasi 3 budaya dalam iklan Sasa, yaitu budaya Indonesia, Jepang, dan Eropa. Hasil temuannya yaitu iklan Sasa sangat menarik perhatian penonton karena mencerminkan budaya multikultural internasional melalui kombinasi gaya animasi Jepang, musik Eropa, dan konten budaya kuliner Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu iklan Sasa menunjukkan potensi inovasi dalam periklanan di Indonesia dengan menggabungkan elemen budaya yang beragam, yang dapat menjadi referensi untuk perkembangan iklan yang lebih inklusif dan menarik.
Selanjutnya yaitu refleksi jurnal. Melalui wawancara, penelitian ini berhasil menggali persepsi penonton, menunjukkan bahwa keberhasilan iklan bergantung pada keterhubungan emosional, bukan hanya aspek visual. Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi perkembangan perikanan di Indonesia, menegaskan bahwa strategi pemasaran yang efektif harus peka terhadap keragaman budaya. Secara keseluruhan, iklan Sasa berhasil mempresentasikan multikulturalisme dan menyoroti pentingnya keberagaman dalam perikanan modern. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.